teman-teman semuanya, selamat datang di channel Teman Rahma. Apa kabar kalian yang kelas 10 SMA atau SMK? Sudah 1 minggu nih kalian belajar di sekolahan. Gimana materinya? Materi di awal ketemu dengan teks negosiasi. Kita akan mempelajari apa itu negosiasi. Tentunya teman-teman semuanya sudah pernah bernegosiasi bukan? Ya, negosiasi contohnya ketika kalian berdiskusi di lingkungan sekolah, diskusi dengan gurumu, atau diskusi ketika kalian belanja di pasar. Nah, untuk itu, yuk kita intip pengertian negosiasi itu apa sih? Nah, teman-teman semuanya sudah ngerti negosiasi. Negosiasi adalah suatu proses tawar-menawar antara dua pihak atau lebih. Untuk mencapai apa? Untuk mencapai sebuah kesepakatan. Jadi, di sini kata kuncinya apa, teman-teman? Tawar-menawar, ya, proses tawar-menawar untuk mencapai sebuah kesepakatan. Nah, dalam teks negosiasi ini tentunya tujuannya mencapai sebuah kesepakatan. Jadi kalau misalnya seandainya sudah bernegosiasi nih, tapi tidak mencapai kesepakatan, apakah itu termasuk negosiasi, teman-teman? Tentunya iya dong, hanya saja tujuannya tidak berhasil alias gagal atau gatot dong, gagal total. Kemudian kita beranjak ke ciri-ciri negosiasi. Yang pertama tadi sudah aku sampaikan nih, yaitu terjadi antara dua pihak atau lebih. Kemudian yang kedua, tujuannya ketika terjadi sebuah negosiasi, tentunya ada perbedaan pendapat atau terjadinya sebuah konflik. Sementara yang ketiga itu adanya proses tawar-menawar atau proses diskusi. Yang keempat itu mencapai sebuah kesepakatan bersama. Dan yang kelima, dalam sebuah negosiasi, teman-teman haruslah menggunakan komunikasi yang efektif. Oke, lalu jenis negosiasi apa aja sih? Yang pertama, berdasarkan situasi dan kondisi. Nah, di dalam situasi dan kondisi ini, oke, bisa kita lihat. Dalam situasi dan kondisi ini, apabila kondisinya formal, dan informal ini tentunya berbeda ya teman-teman. Kalau formal itu biasanya terjadi, negosiasi terjadi di lingkungan persekolahan. Misalnya kerjasama sekolah SMK Negeri 1 Bantul dengan pihak kepolisian. Kerjasama SMK Negeri 1 Bantul dengan pihak puskesmas atau pelayanan kesehatan. Nah, sementara kalau informal itu biasanya terjadi di pasar-pasar seperti itu deh. Nah, kemudian kita beralih ke jenis negosiasi berdasarkan jumlah pihaknya. Kalau jumlah pihak itu terbagi menjadi tiga itu teman-teman. Yang pertama itu tanpa ada penengah, artinya cuma dua pihak yang terlibat. Jadi tidak ada penengahnya langsung SMK Negeri 1 Bantul dengan pihak kepolisian. Nah, kalau yang kedua itu dengan adanya dihadiri dengan penengah. Dan yang ketiga itu tiga pihak yang terlibat. Nih, bagaimana nih teman-teman? Sudah paham belum sebelum kita ke struktur negosiasi? Tentunya sudah paham dong, karena negosiasi ini materi yang sangat mudah bagi teman-teman. Nah, kita masuk di struktur negosiasi. Yang pertama kali ketika kalian bernegosiasi, hendaklah harus ada orientasi pembuka percakapan. Ya, jangan langsung kalau yang terjadi ketika apa itu negosiasi yang informal itu langsung, "Bu, ini berapa?" Jangan, "Permisi, Bu, untuk saya mau," misalnya katakanlah kalian berada di pasar, "Saya mau beli bayam. Ini berapa ya harganya?" Nah, baru kayak seperti itu. Nah, yang pertama tadi orientasi pembuka percakapan, boleh dengan salam, boleh dengan permisi. Kemudian yang kedua, pengajuan permintaan. Teman-teman butuh apa sih? Katakanlah kalau teman-teman di sebuah toko nih ya, kemudian mengatakan, "Permisi, selamat siang Bu, untuk saya butuh sepatu nih." Nah, seperti itu permintaan, ya sebuah keinginan yang ingin dicapai. Kemudian yang ketiga sebelum tawar-menawar, biasanya teman-teman tuh tanya harganya kan, "Ini harganya berapa Bu?" Nah, semacam itu. Nah, harganya ternyata 300.000.
Nah, teman-teman, "Aduh kok 300.000 Bu, mahal banget. Kalau 200 boleh nggak?" Di situ kata 200 itu sudah mulai tawar-menawar. Dan yang keempat, kesepakatan. Tergantung teman-teman kesepakatannya tadi gimana. Seandainya teman-teman kurang sepakat, "Wah nggak bisa Mas, 200.000 kalau 250.000 gimana?" Nah, kalau teman-teman setuju ya sudah diiyakan aja. Nah, itu kan terjadi kesepakatan, seperti itu. Bagaimana, mudah bukan strukturnya? Kemudian setelah struktur kita masuk ke unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan dalam teks negosiasi yang pertama adalah pronomina. Pronomina sering disebut dengan kata ganti. Boleh menggunakan kata ganti orang keberapa pun ya. Ini bebas orang orang pertama, orang ketiga tergantung teman-teman konteksnya itu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah kalimat langsung. Di kalimat langsung ini tentunya teman-teman sudah mengerti ya kalau anak kelas 10 SMA atau SMK, biasanya ciri utama disertai tanda apa? Tanda petik, betul sekali. Kemudian yang ketiga, kalimat deklaratif. Dalam sebuah teks negosiasi, pasti ada kalimat deklaratif. Deklaratif itu apa sih? Deklaratif itu sebuah pernyataan, bukan pertanyaan loh, nanti beda lagi. Kemudian yang keempat, kalimat persuasif. Apa itu persuasif? Ajakan atau rayuan. Tentunya besok kalau teman-teman membuat video praktek negosiasi atau membuat teks negosiasi, jangan lupa persuasifnya, kalimat ajakan, kalimat rayuan. Supaya apa? Supaya terjadi kesepakatan dong. Yang kelima, tuturan pasangan harus ada. Kan nggak mungkin tuh negosiasi hanya kalian lakukan sendiri. Kan tadi minimal syaratnya negosiasi itu terdiri dari dua orang atau lebih. Dan yang keenam, kesantunan berbahasa teman-teman. Jadi meskipun dalam negosiasi itu katakanlah boleh tidak menggunakan bahasa baku, tapi kesantunan berbahasanya diutamakan ya, tidak boleh menggunakan kata yang kasar. Karena kan tujuannya negosiasi tadi untuk mencapai kesepakatan bersama. Nah, yang terakhir tadi beda dengan deklaratif. Kalau deklaratif kan pernyataan. Nah, interrogatif ini adalah sebuah pertanyaan. Oke. Sebelum ke kesimpulan, gimana teman-teman apabila ada pertanyaan? Boleh dong kalian menuliskan pertanyaan di kolom komentar, namun jangan lupa subscribe dulu channel kita. Oke, di akhir saya akan menyampaikan teks negosiasi itu apa sih? Teks negosiasi percakapan dua orang atau lebih untuk mencapai kesepakatan bersama. Dan strukturnya tadi ada berapa teman-teman? Yuk kita hitung. Satu, orientasi. Dua, pengajuan. Tiga, penawaran. Empat, kesepakatan. Dan negosiasi dilakukan dengan bahasa yang gimana tadi? Sopan, persuasif, interaktif. Tentunya harus melihat dengan unsur kaidah kebahasaan. Agar semua pihak mendapatkan manfaat tanpa merugikan, harus dalam negosiasi haruslah menemukan jalan tengahnya. Oke, mudah bukan teman-teman? Sangat mudah dong. Nah, kalau sudah bisa, sudah simak, silahkan pelajari teks negosiasi yang ada di buku paketmu. Oke, sebelum saya akhiri, di pertemuan selanjutnya atau video selanjutnya, insya Allah akan membahas tentang cara menganalisis struktur teks negosiasi dan kaidah kebahasaan teks negosiasi. Jangan lupa ya, subscribe dan ikuti channel kami. Terima kasih, dadah!